Jadi kalau berbicara kesehatan itu intinya memang ada 2 faktor utama ya Pak. Oke. Pertama dari dalam diri sendiri gitu, kekuatan badan kita segimana. Kedua faktor dari luar tadi ya, dari lingkungan, dari medan perjalanan mudiknya seperti apa. Selama perjalanan itu pasti posisi duduk lama. Tulang-tulang sendi itu cenderung nggak banyak pergerakan ya, kaku gitu. Nah kalau kira-kira macet ya kadang kita mau keluar juga nggak bisa gitu ya, terjebak di dalam kendaraan gitu berjam-jam lama. Nah itu mau nggak mau kita harus cari cara sendiri gitu untuk mengatasi keluhan kita selama di dalam kendaraan ya. Tapi yang paling penting pertama jangan sampai stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program Idrisiah TV bersama saya Farid Hamzah yang akan memandu diskusi kita di 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki babak akhir di bulan Ramadan, di mana di penghujung bulan Ramadan ini tentunya ada tradisi khususnya masyarakat Indonesia yaitu mudik ke kampung halaman. Telah hadir bersama kita salah satu dokter di klinik Idrisiah Medical Center yang akan membersamai kita membahas bagaimana sih tips sehat tentunya di kala mudik dan nanti di hari raya. Kita sambut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Gimana puasanya selama 1 bulan? Alhamdulillah lancar ya. Batal dok? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ya dok, seperti yang dibahas tadi di awal tentunya di akhir Ramadan ini sudah jadi tradisi. Mudik dari Jakarta ke Tasikmalaya, dari Jakarta kemana dan sebagainya. Betul. Tentunya perjalanan yang cukup melelahkan, di mana fisik kita ketika berpuasa pun dari fisik mungkin berkurang tenaganya. Nah, baiknya ketika dalam perjalanan itu kita tentunya baiknya seperti apa dok? Ketika dalam perjalanan, baik kalau misalkan sahurnya harus apa, dalam perjalanan seperti apa? Sebelumnya Bapak mudik juga nanti? Mudik paling ke Ciamis dok. Dekat lah ya. Tiap hari mudik kita ke sana. Tiap hari mudik. Ya. Kalau saya sih kebetulan memang nggak mudik juga ya, alhamdulillah asli Tasik. Tapi kalau dulu sih ya sudah sempat mengalami gitu. Karena dulu saya kuliah di Jakarta, jadi mudik ke Tasik ya setiap Lebaran gitu. Terus juga dulu malah waktu kecil sempat tinggal di Semarang ya sama orang tua. Itu juga tiap Lebaran mudik dari Semarang ke Tasik. Ya memang selama mudik itu tantangan sendiri sebenarnya ya, apalagi kalau lagi puasa gitu. Otomatis banyak faktor banget yang bisa membuat daya tahan tubuh kita tuh ngedrop selama di perjalanan gitu. Nah kalau ditanya tips sehatnya apa selama mudik, itu pasti tiap orang beda-beda ya Pak, karena kembali ke daya tahan tubuh tiap orang kan beda ya. Anak-anak sama orang dewasa beda, orang tua beda gitu, ada tantangannya sendiri ya. Terus juga mudiknya dari mana ke mana dulu gitu, itu juga beda ya. Mudik ke Ciamis ya insya Allah lancar lah ya. Aman ya, Ciamis aman gitu, jadi nggak perlu khawatir. Tapi ada juga yang mudiknya tuh lumayan jauh sampai berapa jam ya. Ada yang jalan tol lurus lancar, ada yang jalan berkelok-kelok gitu kan. Nah itu tiap mudik itu ada tantangannya sendiri. Jadi yang paling penting mungkin kita harus kenali dulu medan mudiknya seperti apa gitu. Jadi kalau berbicara kesehatan itu intinya memang ada 2 faktor utama ya Pak. Pertama dari dalam diri sendiri gitu, kekuatan badan kita segimana. Kedua faktor dari luar tadi ya, dari lingkungan, dari medan perjalanan mudiknya seperti apa gitu. Nah pertama mungkin kita harus kenali diri sendiri dulu ya. Apakah badan kita lagi fit atau enggak nih kalau mau mudik ya. Sebaiknya sih memang kondisi lagi prima gitu, lagi 100% fit ya. Kalau badan kita lagi nggak enak ya, apapun gejalanya
gitu. Iya. Sebaiknya ditunda dulu ya. Lagi pusing-pusing misalnya, lagi kena flu ya walaupun cuma mampet-mampet dikit. Nah, sebaiknya sih sebenarnya dihindari gitu. Oke. Karena daya tahan tubuh kita kan lagi nggak bagus kalau lagi kena flu gitu. Terus juga kadang ada beberapa orang yang udah punya penyakit tersendiri ya, udah ada bawaan gitu. Misalnya ada yang punya alergi gitu. Alerginya juga macam-macam ya, ada yang alergi makanan, alergi cuaca, udara dingin gitu. Nah, itu juga selama perjalanan kadang kena AC alerginya kambuh gitu. Ada yang batuk-batuk, sesak gitu. Nah, jadi harus tahu dulu nih kita ada penyakit apa aja. Ada juga misalnya kalau orang tua seringnya kasusnya tuh nyeri-nyeri ya, ada rematik gitu, nyeri-nyeri badan ya. Nah, itu dibawa perjalanan jauh kuat enggak gitu. Karena kan selama perjalanan itu pasti posisi duduk lama gitu. Duduk lama, tulang-tulang sendi itu cenderung enggak banyak pergerakan ya, kaku gitu. Nah, kadang begitu nyampe kumat rematiknya gitu, makin kerasa gitu nyeri-nyerinya. Jadi harus tahu dulu kondisi badan kita seperti apa gitu ya. Nah, terus kedua kita harus kenali medan dari luar ya, medan perjalanan mudiknya seperti apa. Yang tadi itu ya, mulai dari rutenya gitu, apakah memang jalannya bagus atau jalannya misalnya masuk ke jalan-jalan kecil ya yang rusak banyak goncangan gitu. Itu kan beda ya, pasti tantangannya beda sendiri. Terus juga berapa jam perjalanan gitu waktunya ya, ada yang sebentar ada yang lama gitu. Nah, kalau perjalanannya panjang kita harus siap-siap untuk istirahat gitu di perjalanan ya. Kita siapkan apa yang kita perlukan ketika istirahat. Karena nggak mungkin kita naik kendaraan lama nggak ngapa-ngapain sampai 8 jam 12 jam ya, otomatis badan kita ngedrop gitu. Jadi harus ada waktu istirahat ya. Itu pun kalau naik kendaraan umum kan biasanya ada istirahat ya. Betul. Ada rest areanya. Betul, rest area singgah. Nah, itu sebaiknya kita keluar turun dari kendaraan gitu. Jangan di dalam terus ya, peregangan gitu, peregangan badan ya biar aliran darahnya lancar, sendi-sendi juga nggak kaku gitu. Nah, yang mulai ngerasa nggak enak perutnya gitu. Nah, ini nanti mungkin dibahas juga ya masalah ini kan karena kita lagi puasa gitu ya. Tapi katakanlah ini nggak puasa, itu sebaiknya ya istirahat itu diisi dulu gitu. Jadi biar nggak kosong perutnya. Itu kan juga menambah tenaga, menambah daya tahan buat lanjut ke perjalanan lagi gitu. Terus kalau sebelum dilanjut mungkin Dok, masih di persiapan ibaratnya diri dan mengetahui kondisi diri di luar juga tentunya. Di perjalanan ini bukan hanya jarak yang diperhitungkan, tapi bisa aja perjalanan sekian kilometer tapi macetnya Dok. Nah, itu betul, itu kendala sendiri. Itu juga kita harus tahu nih, harus sudah mengira-ngira yang bakal macet atau enggak gitu. Persiapannya kan beda ya. Nah, kalau kira-kira macet ya kadang kita mau keluar juga nggak bisa gitu ya, terjebak di dalam kendaraan gitu berjam-jam lama. Nah, itu mau nggak mau kita harus cari cara sendiri gitu untuk mengatasi keluhan kita selama di dalam kendaraan ya. Tapi yang paling penting pertama jangan sampai stres gitu. Kadang kita di dalam kendaraan terjebak macet, stres sendiri gitu. Stres itu efeknya kemana-mana ya Pak. Ke daya tahan tubuh kita ngedrop juga gitu. Ke lambung, asam lambung naik. Konsentrasi gitu. Ngaco juga. Betul. Makin lemes juga itu, makin panik malah makin segala macam kerasa. Makin mual kadang ya, yang mual-mual juga itu pengaruh ya. Jadi kuncinya jangan stres. Jadi kalau kira-kira wah ini bakal macet nih ya, kita siapin bawaan apa yang kira-kira bisa mengalihkan kita dari stres itu ya. Misalnya sekarang teknologi udah mulai canggih ya, jadi misalnya kita bawa HP ya, main medsos itu boleh-boleh aja ya. Nah, daripada stres gitu, selfie di jalan. Nah, betul, itu apa aja boleh, story macet nih gitu. Daripada stres sendiri gitu nggak masalah. Atau boleh juga menghabiskan waktu tadarusan gitu ya, daripada stres itu kan. Di rest area mungkin banyak poskomudik juga ya. Betul. Ada refleksi dulu. Gitu. Jadi kalau ada waktu untuk melipir dulu ya melipir dulu aja gitu, istirahat dulu. Nah, gitu. Di kondisi mudik ini Dok, tentunya pemudik banyak yang berangkat malam dengan alasan mungkin salah satunya biar daya tahan tubuh kuat atau lain sebagainya lah, sehingga banyak malam, sama mungkin menghindari kemacetan. Ini sebenarnya baiknya seperti apa Dok? Apakah
berangkat siang atau berangkat malam. Misalkan perjalanan kita tempuhnya 8 jam. Nggak tahu jalan macet, nggak tahu perkiraan aja 8 jam. Ini baiknya gimana dok? Berangkat malam atau siang? Nah, kalau untuk waktu ya sebenarnya tidak ada rekomendasi khusus ya, apakah lebih bagus di siang atau di malam gitu. Cuman kalau malam kan memang kondisi badan kita itu udah tersistem untuk istirahat sebenarnya gitu. Jadi badan kita tuh ada iramanya sendiri ya. Irama siang itu memang untuk aktivitas, malam itu untuk istirahat gitu. Makanya orang yang dari misalnya perjalanan luar negeri ya beda waktu, ada namanya jet lag gitu. Karena harusnya dia istirahat malah enggak gitu. Memang badannya udah tersistem untuk istirahat gitu. Nah, jadi kalau mau berangkat malam ya sah-sah aja Pak, malah bisa istirahat selama di jalan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi juga kendaraan yang dipakainya dulu gitu. Bisa istirahat nggak gitu. Misalnya mudik malam tapi bawa motor ya sama aja malah capek gitu. Udara malam kan nggak enak juga. Betul, udara malam nggak enak gitu. Atau kalau bawa mobil juga nyetir sendiri ya sama aja Pak. Nyetir kan capek juga ya. Di malam hari harusnya istirahat. Tapi kalau kendaraan umum sah-sah aja berangkat malam Pak. Bisa istirahat di jalan gitu. Berarti lanjut ke selanjutnya. Lebih aman mana dok? Di kondisi pandemi sekarang. Kondisi pandemi. Iya. Naik umum, kita kan nggak tahu orang lain ada yang terpapar atau enggak. Naik motor apalagi sendiri atau berdua capeknya luar biasa. Di mobil sama juga. Jadi baiknya mungkin kuncinya apa nih kita memilih naik kendaraan apa? Ya. Nah kalau ditanya kuncinya yang bagus memilih apa, kembali ke yang awal tadi Pak. Harus kenali diri sendiri dulu, kenali medannya gitu. Nah itu baru kita bisa memilih yang pas buat kita tuh yang mana gitu. Nah sekarang kalau kondisi pandemi ya khusus untuk pandemi ini memang risiko ketika kita berkumpul dengan banyak orang gitu. Namanya mudik didedet. Betul. Pasti ramean ya, kendaraan pribadi juga kadang bareng keluarga banyakan gitu ya, sama aja sebenarnya ya. Ya intinya sih cari yang kira-kira kapasitas orangnya tuh nggak terlalu banyak ya. Memang kalau secara pandemi gini yang disarankan sebenarnya bukan kendaraan umum Pak. Gitu yang disarankan ya, yang disarankan tetap kendaraan pribadi, mau motor atau mobil itu lebih aman, tapi dari segi COVID aja. Gitu. Tapi kalau bicara mudik kan kita penyakit bukan cuma COVID ya. Jadi tetap kembali ke diri sendiri tadi Pak. Ya, badan kita itu kondisinya seperti apa. Walaupun disarankannya kendaraan pribadi ya, kalau ternyata misalnya kita malah capek bawa motor, capek bawa mobil ya lebih aman pakai kendaraan umum. Asal tetap jaga protokol kesehatan. Gitu ya. Diutamakan tetap menggunakan maskernya mungkin ya, betul, yang emang ketika perjalanan kemana-mana, apalagi di kendaraan umum. Kendaraan umum. Oke, lanjut dok, masih di mudik ini. Tentunya di kondisi mudik ini ada kalanya, wah udah lelah. Ya. Tapi misalkan 2 jam lagi maksain nanggung ya. Nanggung. Nah, ada tanda-tanda vital gak sih dok misalkan? Ini harus istirahat. Ya. Tentang kondisi tertentu. Meskipun jaraknya dekat tapi kondisinya udah gak mungkin kan, istirahat dulu atau makan buka aja. Nah tandanya apa dok? Ya kalau untuk tanda-tanda apakah kita perlu istirahat atau enggak gitu ya, kalau itu tergantung kondisi lagi ya, balik lagi ke diri kita. Kalau untuk kita bawa kendaraan pribadi, nah itu otomatis terutama yang nggak boleh kan nyetir kalau ngantuk gitu ya. Jadi ngantuk walaupun sedikit sih sebaiknya istirahat aja kalau itu ya, daripada bawa risiko gitu, ngambil risiko ya lebih baik istirahat. Tapi kalau memang kita posisinya nggak lagi bawa kendaraan pribadi, sebenarnya nggak ada indikasi mutlak bahwa kita harus ini harus banget nih sekarang, harus banget gitu sekarang. Pusing dikit buka dok. Nah nggak ada aturan khusus sih sebenarnya ya. Tapi kalau secara medis ya Pak, kan kalau puasa itu kita menjaga hawa nafsu itu ya, menghindari makan minum. Nah kita membatalkan puasa kan dengan cara makan minum itu. Nah kapan kita harus banget makan, harus banget minum ya? Itu kalau secara medis ya, kalau kondisinya pertama dehidrasi, kurang cairan ya. Terus kalau kapan kita perlu makan itu ketika kita hipoglikemi.
kekurangan gula darah gitu. Itu karena nggak ada nutrisi gitu. Jadi kita hipoglikemi. Nah, kalau tanda-tanda dehidrasi dan hipoglikemi itu juga tiap orang bisa beda. Bahkan walaupun dengan kadar gula darah yang sama misalnya. Jadi si A misalnya kadar gula darahnya 70, itu rendah Pak. Yang normal kan 80 ke atas gitu. Ini di 70. Si B kadar gula darahnya 70 juga. Itu gejalanya bisa beda. Yang satu cuma pusing-pusing biasa misalnya. Yang satu sampai pingsan. Gitu. Itu dehidrasi dong? Hipoglikemi. Hipoglikemi. Kurang gula darah. Gula darahnya rendah karena nggak makan beberapa jam gitu. Gula darah rendah. Nah itu gejalanya bisa beda ya. Jadi kalau secara medis sih sebenarnya dua-duanya ini harusnya udah membatalkan puasa gitu. Tapi kan kita nggak mungkin Pak bawa-bawa alat gula darah kemana-mana gitu kan, ngecek gula berapa nih, gula berapa, nggak bisa gitu. Jadi tetap kembali ke badannya sebenarnya ya. Kalau memang tadi udah sampai pingsan ya itu mah buka aja gitu. Tapi kalau yang tadi yang satu kasus dia cuma pusing-pusing biasa, nah sebenarnya kalau masih kuat sih ya nggak jadi masalah juga Pak gitu. Karena badan kita itu punya mekanisme sendiri untuk menghasilkan gula darah sendiri tanpa makan. Itu ngambil dari cadangan makanan kita, dari badan, dari lemak gitu. Itu diubah jadi tenaga biasanya gitu. Jadi kalau badannya masih kuat ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kalau ini kan ceritanya juga lagi mudik ya Pak. Mudik itu tantangannya bukan sekedar fisik kita, tapi kita tuh mau menempuh perjalanan nih. Nanti bukan sekedar pusing aja yang jadi masalah nih, banyak faktor lain juga gitu. Nah sebaiknya sih apapun keluhan yang kita rasakan, sebaiknya itu ya disarankan jangan puasa dulu ya. Atau secara syariat juga kan boleh sebenarnya nggak puasa gitu. Jadi ya buat apa memaksakan diri sebenarnya gitu ya. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing Pak. Ada yang memang sayang gitu ya, pengen full puasanya gitu. Niatnya jadi karena gak mau ngodok. Nggak mau ngodok, males ngodok gitu. Males ngodok. Tapi ya sah-sah aja, itu kembali ke pribadi masing-masing ya gitu. Tapi sebaiknya sih kalau ada gejala apapun, kondisi kita lagi mudik ya sebaiknya dibatalkan aja. Kesehatan juga di perjalanan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan nggak mungkin kita nunggu kondisi berat dulu baru batal gitu ya. Iya. Sedia payung sebelum hujan lah gitu, jaga-jaga dulu. Sebelum kondisi ngedrop ya kita jaga dulu kesehatan kita. Berarti emang dua faktor tadi ya Dok, gitu. Yang dehidrasi sama hipoglikemi. Iya, kekurangan gula sama yang emang kekurangan cairan juga. Kekurangan cairan juga sama sih sebenarnya, gejalanya mirip-mirip dengan hipoglikemi gitu. Nah mungkin itu dua tanda ya Dok, yang jadi patokan kita ketika mudik. Betul. Supaya ya secara syariat memperbolehkan ketika orang mudik ini atau orang dalam perjalanan untuk berbuka puasa. Betul. Kalaupun yang ingin memaksakan ya dipantau dua tanda dipantau, itu betul. Ya, supaya sehat di perjalanan, keluarga aman di perjalanan aman dan sebagainya. Ya. Oke Dok, mungkin rasanya kalau ngobrolin mudik ini panjang juga, ditambah macet dan sebagainya. Tentunya tradisi mudik ini akan menjadi terus menerus tiap tahun akan seperti itu. Dan setelah mudik ini kita tiba di kampung halaman. Nah di kampung halaman ini ketemu keluarga, namanya lebaran Dok, ada makanan semua ada Dok. Makanan apapun diayak-ayak. Nah, diayak-ayak tentunya ini jadi jadi ada sebulan puasa, lebaran banyak makan, akhirnya segala dimakan ya. Balas dendam. Nah di lebaran ini ya mungkin ya dokter sendiri punya data ya Dok, dari klinik, rumah sakit, fenomenanya tuh rumah sakit jadi marema, klinik marema, kok banyak yang sakit. Nah ini sebenarnya kenapa sih di lebaran itu banyak yang kondisi banyak yang sakit ke rumah sakit buat berobat kayak gitu. Kalau secara statistik ya Pak, saya juga belum dapat datanya sebenarnya ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman praktek di beberapa klinik gitu, di rumah sakit. Itu memang setelah lebaran biasanya jumlah pasien meningkat gitu, makin banyak.
Dan itu kebanyakan keluhannya itu berhubungan sama pencernaan memang ya. Yang paling banyak misalnya mencret, balas dendam betul ya. Atau ada yang sampai muntah-muntah gitu, nyeri perut, mules gitu. Kebanyakan itu ya. Ada juga yang keluhannya itu ke badan nyeri-nyeri, pegel-pegel gitu. Nah, kadang ada juga yang setelah dicek ternyata kolesterol naik gitu. Nah, ya memang ujung-ujungnya makanan juga gitu. Utamanya makanan gitu, dari makanan. Tapi ada juga yang lebih ke kecapean gitu ya. Kecapean silaturahmi ke sana ke sini, jalan-jalan gitu. Jadi liburan, betul, liburan ya yang tadinya lemes-lemes aja, yang udah nggak kuat ya, kayak apalagi yang udah lanjut usia gitu. Kadang kalau lebaran tuh maksain semangat gitu. Semangat akhirnya ngedrop habis itu gitu. Segala kerasa ya, terutama nyeri-nyeri badan kalau orang tua kebanyakan itu. Capek dan dari makanan betul, mungkin ya. Jadi betul. Ya. Nah, dari kondisi ini dok, sebenarnya penyakit apa aja sih dok yang emang sering muncul, ditambah mungkin kita ngejaga dirinya gimana sih dok supaya emang terhindar dari ya penyakit yang emang rutin di lebaran ini. Ya, nah kalau lebaran kan sebenarnya tantangannya itu nggak seberat mudik ya Pak. Kalau mudik kan memang banyak faktor dari lingkungan, dari luar. Kalau lebaran tuh sebenarnya nggak ada tantangan khusus ya, kan seperti kita sehari-hari nggak puasa gitu. Jadi nggak ada tantangan khusus. Cuma memang lebih ke ego kita aja gitu, pengen segala macam dicoba gitu. Nah itu, jadi lebih ke faktor dari dalam aja, dari kita sendiri ya, harus menjaga batasan sebenarnya ya. Nah kalau memang tadi kan kasusnya lebih banyak penyakit itu berhubungan sama pencernaan ya, pencernaan dari lambung gitu, ada yang infeksi di pencernaan, diare gitu ya, kebanyakan dari sana. Jadi intinya sih harus jaga makanan ya. Tapi kadang ada juga orang yang ketika dilarang makan ini itu bingung sendiri ya, terus saya makan apa gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu, makan apa dong gitu. Nah sebenarnya sih kalau berbicara tentang konsep hidup sehat ya Pak, itu yang penting itu gizi seimbang, jumlahnya tidak berlebihan gitu, karena segala macam yang berlebihan itu pasti ada efeknya gitu, nggak bagus buat kesehatan ya. Termasuk obat juga sama Pak. Jadi sebenarnya obat kalau berlebihan ya jadi racun gitu. Nah, sebaliknya racun kalau penggunaannya tepat malah jadi obat gitu. Makanan juga sama. Makanan apapun ya, bahkan nasi aja yang setiap hari kita konsumsi, kalau jumlahnya berlebihan ya bisa mengganggu kesehatan. Ya kan bisa naikin gula gitu. Efek dari kebanyakan makan nasi ya bisa juga gitu. Jadi selama kita bisa menjaga batasan, tidak berlebih-lebihan gitu. Nah insya Allah sih aman ya selama lebaran juga. Segala macam dicoba nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Gitu. Kalau udah kenyang ya udah gitu, jangan maksain. Udah kenyang nih tapi kok kayaknya enak ya, makan lagi gitu. Ya itu pasti bakal ada efeknya gitu. Ya. Nah, masih tentang makanan. Tentunya mungkin di usia muda, di bawah 30 atau 20 tahun enggak terlalu beresiko ketika makan santan atau yang, tapi untuk orang tua nih, Dok. Ya. Ada santan mulai dihindari tapi pengen. Ya. Gimana Dok itu, Dok? Ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang umur 20 enggak berisiko, enggak juga, Pak. Banyak juga sebenarnya umur 20 sekian kolesterol tinggi gitu. Bahkan gula juga udah mulai banyak yang kena penyakit gula umur baru 20 sekian, 30 sekian udah mulai banyak. Ya kembali ke itu pola makan Pak gitu. Kalau makannya nggak dijaga, jadi bukan semata-mata faktor usia memang gitu ya, karena yang tadi ya kesehatan itu ada faktor lingkungan gitu. Jadi selain usia, lingkungan itu pola makan juga, apa yang masuk ke badan kita. Nah itu yang menentukan apakah akan jadi penyakit atau enggak gitu. Jadi yang tadi orang tua ya memang lebih rentan, tapi bukan berarti yang muda nggak bisa kena. Banyak juga yang kena gitu. Orang tua juga sebaliknya Pak, orang tua lebih rentan, tapi bukan berarti nggak bisa sehat.
Nah, banyak orang tua yang sehat, yang udah lanjut usia tapi kolesterol nggak naik, nggak ada penyakit gula, asam urat nggak naik, banyak juga gitu. Jadi selama nggak ada riwayat kolesterol sebelumnya ya, nggak ada riwayat gula, nggak ada riwayat asam urat, nggak ada riwayat pantangan makanan tertentu, ya sebenarnya boleh-boleh aja untuk konsumsi itu semua, asal jangan berlebihan ya. Nah, gimana kalau memang udah jelas nih, udah jelas punya penyakit kolesterol misalnya. Iya. Nah, itu otomatis memang harus menghindari yang berlemak ya, termasuk tadi santan gitu. Ya, misalnya kalau mau nih nyoba gitu ya, udah lama nggak makan pengen nyoba mumpung lebaran gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi pastiin kolesterolnya terkontrol. Gitu. Kalau kolesterolnya tinggi ya jangan nyoba gitu. Tapi kalau terkontrol ya udah mulai turun, misalnya rajin minum obat, rajin olahraga, kolesterolnya terkontrol nih. Boleh aja makan lagi tapi jangan berlebihan tetap gitu. Jadi harus dibatasi gitu. Sesekali boleh tapi dibatasi ya. Karena kolesterol juga kan sebenarnya kita butuhkan, Pak. Semua zat makanan itu ya kita butuhkan. Yang bahaya tuh ketika udah berlebihan gitu. Kolesterol, betul. Gula, asam urat. Nah itu dok, makanan apa nih yang emang ketika saya punya nih salah satu dari itu, misalkan itu ada kolesterol yang dihindari tadi, yang berlemak, santan dan sebagainya. Kalau dua lagi dok, yang tadi asam urat sama gula. Itu apa dok? Yang... Nah itu 3 macam itu sebenarnya itu yang udah gampang dicek ya, karena perkembangan teknologi gitu. Jadi sekarang sih sangat gampang untuk mengecek 3 macam itu ya. Dan itu pun disarankan dicek rutin sebenarnya Pak, 3 bulan sekali gitu. Ketiga unsur itu. 3 macam itu disarankan rutin check up 3 bulan sekali. Tapi kalau memang ada riwayat pernah tinggi salah satunya, itu sebaiknya diceknya 1 bulan sekali. Yang tingginya aja. Gitu, dicek 1 bulan sekali. Nah, kenapa harus rutin? Karena memang sangat dipengaruhi makanan tadi, Pak. Gitu. Itu kan gula sumbernya dari makanan, kolesterol dari makanan, asam urat dari makanan, ya. Jadi pola makan kita seperti apa akan langsung mengubah hasil ketiga macam yang tadi. Tadi ya. Nah, kalau kolesterol itu lemak, jadi pantangannya semua yang berlemak, yang licin-licin lah gitu, minyak-minyak. Makanan lebaran banget tuh. Makanan lebaran ya, opor gitu ya, santan. Rendang, ya minyak-minyak gitu ya, jeroan, gaji, kulit, ya, itu lemak juga ya. Nah kalau gula itu terutama yang manis-manis, dihindari yang manis-manis. Nah itu juga makanan lebaran ya, kue-kue. Nah itu dihindari dulu ya kalau gulanya tinggi. Nah kecuali kalau misalnya tertarik kue Pak, tapi punya penyakit gula nih. Nah ada juga gula buatan khusus diabetes. Ya kan udah banyak sih merek-mereknya ya, itu bisa pakai itu. Jadi mungkin harus bikin kuenya juga sendiri ya, biar nggak pakai gula yang asli gitu, pakainya gula khusus diabetes. Itu boleh ya. Terus kalau untuk gula pengen manis nih, ada solusi lain, buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan apa aja boleh, semuanya boleh. Kurma aja boleh ya. Kurma boleh. Manisnya padahal lumayan. Lumayan tapi boleh. Cuma maksimal kalau kurma sehari jangan lebih dari 3 butir gitu ya. Jadi ya cukup 3 aja. Kalau yang lain-lain nggak masalah, agak banyak juga nggak apa-apa. Terus sama karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sumber gula utama ya. Nasi betul. Nasi, tepung-tepungan, mie gitu, roti ya. Ketupat tuh lebaran. Ya sama juga, beras juga karbohidrat. Nah itu juga. Tapi bukan berarti nggak boleh makan itu, gitu. Kalau nggak makan itu makan apa Pak sehari-hari gitu. Nah banyak juga yang nanya itu, saya makan apa dok? Nggak boleh makan nasi, nggak makan apa? Boleh, tapi jangan banyak porsinya gitu. Kalau punya penyakit gula, untuk nasi itu sarannya sekali makan 1,5 centong Pak. 1 centong setengah, jangan lebih dari itu gitu. Sarannya segitu ya. Jadi yang penting itu jumlahnya gitu. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, karena kita tetap perlu gula buat tenaga gitu ya. Nah terakhir asam urat. Kalau asam urat terutama kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan itu harus dihindari, termasuk sayuran yang mengandung kacang ya, jengkol, putih. Nah itu termasuk kacang juga sebenarnya. Melinjo ya dok. Melinjo, emping. Nah itu termasuk kacang juga ya, dihindari dulu. Terus daging-daging merah juga agak tinggi asam uratnya ya, sapi, kambing gitu dihindari. Kalau ayam ya masih boleh karena putih dagingnya, itu nggak apa-apa ya. Daging merah aja yang harus dihindari. Gitu.
Berarti 3 tadi, kalau asam urat emang daging, kemudian Betul, betul. hijau-hijauan, tadi kemudian kolesterol, santan dan lain-lain, Hmm, gula, karbohidrat dan ya. sebagainya. Hmm. Nah, emang di iklim Lebaran ini bawaannya tuh cepet lapar dong. Ya. Ada makanan misalkan, cuma ini nggak tahu apa ya bawaannya atau emang apa, secara medis atau cara ini mungkin ada penelitian atau gimana dong? Mengenai misalkan kita makan ketupat Betul. 1 atau 2, tapi gampang lapar lagi. Beda dengan nasi. Ya. Itu emang sudah ada yang neliti atau gimana sih, Dok, itu? Untuk penelitiannya saya belum mencari tahu lebih lanjut juga ya Pak. Tapi setahu saya sih sebenarnya secara teori ya Pak ya. Jadi terlepas dari apakah ada penelitiannya atau enggak, secara teori sebenarnya enggak mempengaruhi ya. Jadi yang penting itu asupan nutrisi kita terpenuhi Pak. Karbohidrat terpenuhi, lemak, protein itu terpenuhi. Seharusnya cukup gitu. Jadi seharusnya kita nggak ada keinginan untuk makan yang lain. Seharusnya gitu. Cuma mungkin lebih ke faktor psikologis ya Pak. Kebiasaan gitu. Budaya ya yang namanya orang Indonesia. Tadi sih ya Dok. Kalau nggak makan nasi tuh belum makan gitu. Padahal bule nggak pada makan nasi. Makanya kentang, burger, roti gitu kan. Seumur hidup nggak makan nasi tapi badannya gede-gede, nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kalau Indonesia sih memang lebih ke faktor kebiasaan ya Pak. Sebenarnya, jadi harusnya sih kalau udah makan ketupat ya udah cukup gitu. Dan menurut saya sih seharusnya itu udah cukup mengenyangkan Pak gitu. Jadi kalau ada yang bilang masih lapar, itu laparnya memang lapar psikologis Pak gitu. Kalau secara medis sih udah terpenuhi kebutuhannya gitu. Makan sih gak banyak, tapi sering. Sering. Iya. Alhamdulillah, tak terasa nih Dok sudah di penghujung diskusi kita. Dari 2 materi tadi, pertama mengenai tips sehat mudik dan Lebaran, mungkin bisa berbagi tips untuk pemirsa nih yang ada di rumah. Tips sehat secara keseluruhan ya Dok, secara keseluruhan mudik dan Lebaran, supaya tetap prima lahir dan batin kita Dok. Gimana? Kalau untuk tips ya untuk menjaga kesehatan gitu ya Pak. Memang kembali tadi ke kesehatan itu kan ada 2 faktor utama ya, dari dalam badan kita sendiri sama faktor dari luar. Kalau faktor dari luar mungkin kita nggak bisa banyak memodifikasi ya Pak, karena mau nggak mau ya kondisinya seperti itu, mau bagaimana lagi gitu. Tinggal gimana cara kita bisa kuat menghadapinya gitu. Nah mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri sendiri biar tetap fit gitu selama mudik, selama Lebaran, gimana caranya biar tetap fit ya. Jadi secara umum mungkin kita harus menerapkan pola hidup sehat aja sih intinya ya. Pertama, pola hidup sehat itu dari pola makan ya. Makannya harus teratur ya, jangan telat-telat gitu. Gizi seimbang ya. Perbanyak sayuran, buah-buahan gitu. Terus air putih diperbanyak, minimal 8 gelas sehari gitu supaya kebutuhan cairan tetap terpenuhi ya. Nah, terus kedua dari aktivitas ya, aktivitas fisik dirutinkan gitu. Jadi kadang ada yang merasa banyak aktivitas itu bikin capek gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak ngapa-ngapain malah makin capek gitu. Nggak ngapa-ngapain kok capek ya, memang gitu gitu. Badan kita kalau nggak dibawa gerak malah bawaannya tuh capek terus. Gerak dikit capek gitu. Jadi yang bagus itu memang harus gerak rutin, aktivitas rutin. Yang disarankan aktivitas sedang Pak. Aktivitas sedang itu badan kita gerak tapi nggak sampai ngos-ngosan juga, nggak kayak olahraga berat gitu. Tapi badan kita gerak. Minimal jalan kaki. Nah itu jalan kaki udah memenuhi kebutuhan. Tapi harus setiap hari dan itu pun minimal 30 menit per hari. Gitu. Jadi tiap hari dibawa gerak rutin. Nah ketika kita udah rutin aktivitas, otomatis badan kita lebih fit, lebih prima, bugar ya, nggak gampang capek, nggak gampang keserang penyakit gitu. Nah terus terakhir ya setelah jaga pola makan, udah aktivitas fisik. Nah kadang ada faktor dari dalam diri juga yang memang nggak bisa kita hindari Pak. Kalau memang ada penyakit bawaan tertentu ya. Kalau itu kan memang kita harus
siap ya menghadapi itu, nggak bisa dihilangkan ya. Misalnya yang punya alergi ya, Oke. yang punya penyakit bawaan lain seperti asma ya, yang memang udah keserang misalnya penyakit gula gitu, kolesterol gitu, atau udah ada rematik ya yang lanjut usia gitu. Nah itu harus udah siap ya untuk menghadapi ketika gejala-gejalanya mulai muncul ya. Bawa obat-obatan pribadi misalnya kalau mudik ya udah harus siap obat-obatan, karena kalau di perjalanan kan susah ya mau berobat kemana gitu. Walaupun ada posko mudik, tapi kita lagi di jalan nih, udah nyampe belum posko mudiknya kan susah gitu. Jadi udah harus siap dengan obat-obatan pribadi dan udah harus tahu apa aja yang bisa memicu penyakit kita kambuh supaya bisa dihindari selama mudik dan selama lebaran. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ternyata emang dari kembali ke diri sendiri lagi ya dok, mengenai kesehatan ini. Ya. Kita bisa ngejaga pola makan, gaya hidup sehat, dan tentunya memperhatikan kalau misal ada penyakit bawaan dan faktor-faktor pemicu penyakit mungkin ya seperti itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak dokter di kesempatan hari ini. Sobat IDTV, tak terasa 30 menit kami menemani Sobat IDTV membahas mengenai tips sehat ketika mudik dan lebaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat khususnya bagi para penonton yang telah menyaksikan podcast Idrisiah TV ini. Terima kasih Dr. Ade sama-sama yang telah membersamai kami di podcast ini. Mudah-mudahan di lain waktu dengan tema yang baru tentunya. Oke, dari saya Farid Hamzah dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.